Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai sensor dan transducer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Amanda Siregar. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, Stanbuk 2022, Universitas Negeri Medan. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur perubahan fisik atau kimia dalam lingkungan tertentu seperti suhu, tekanan, cahaya, atau kelembapan. Sensor tidak hanya mendeteksi, tetapi juga dapat memberikan informasi mengenai besaran yang diukur. Biasanya output dari sensor berupa sinyal listrik yang proporsional dengan besaran yang diukur. Yang kedua, definisi transducer. Transducer adalah perangkat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Secara teknis, semua sensor dapat dianggap sebagai transducer, tetapi tidak semua transducer adalah sensor. Transducer biasanya mengkonversi sinyal fisik seperti tekanan atau cahaya menjadi sinyal listrik atau sebaliknya. Fungsi utamanya yaitu memungkinkan komunikasi dan kontrol melalui berbagai jenis media dengan mengubah format energi. Kemudian ada beberapa karakteristik dari sensor, yaitu yang pertama sensitivitas. Sensitivitas adalah ukuran seberapa besar output sensor berubah sebagai respon terhadap perubahan kecil pada besaran yang diukur. Sensor dengan sensitivitas tinggi akan menghasilkan perubahan output yang besar untuk perubahan input yang kecil. Contohnya seperti sensor suhu dengan sensitivitas 10 mV per derajat Celcius akan menghasilkan perubahan tegangan sebesar 10 mV untuk setiap perubahan 1 derajat Celcius pada suhu. Kemudian yang kedua, rentang pengukuran atau range. Rentang pengukuran adalah kisaran nilai dari variabel yang dapat diukur oleh sensor dari nilai minimum hingga nilai maksimum yang dapat dideteksi secara akurat. Contohnya sensor tekanan memiliki rentang pengukuran dari 0 hingga 100 PSI yang berarti sensor tersebut hanya dapat mengukur tekanan dalam kisaran tersebut. Kemudian yang ketiga, akurasi. Akurasi adalah seberapa dekat hasil pengukuran sensor dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Contohnya, jika sensor suhu memiliki akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius, maka hasil pengukurannya bisa berada pada 0,5 derajat Celcius lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai suhu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, presisi. Presisi itu kemampuan sensor untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam kondisi yang sama. Presisi lebih berkaitan dengan kemampuan sensor untuk menghasilkan pengukuran yang sama dalam beberapa kali pengukuran berulang, meskipun mungkin hasilnya tidak akurat. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah perubahan terkecil pada besaran yang diukur yang dapat dideteksi oleh sensor. Semakin tinggi resolusi sensor, semakin kecil perubahan yang dapat dideteksi oleh sensor tersebut. Contohnya, sebuah sensor suhu dengan resolusi 0,01 derajat Celcius dapat mendeteksi perubahan suhu sekecil 0,01 derajat Celcius. Kemudian, respon waktu. Respon waktu adalah waktu yang dibutuhkan sensor untuk merespon perubahan pada besaran yang diukur dan memberikan sinyal output yang stabil. Sensor dengan respon waktu yang cepat lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengukuran waktu nyata atau real time. Kemudian histeresis. Histeresis itu adalah perbedaan antara output sensor pada saat mengukur nilai yang meningkat dan menurun untuk besaran yang sama. Hal ini terjadi ketika sensor memberikan hasil pengukuran yang berbeda
saat mengukur nilai yang sama dari arah yang berbeda. Kemudian stabilitas. Stabilitas itu kemampuan sensor untuk mempertahankan kinerjanya dari waktu ke waktu tanpa mengalami drift atau perubahan yang signifikan. Kemudian non-linearitas. Ini adalah penyimpangan output sensor dari respon linear yang diharapkan. Pada sensor ideal, output seharusnya berubah secara proporsional dengan input. Kemudian yang terakhir, drift. Drift adalah perubahan bertahap dalam output sensor meskipun besaran yang diukur tetap konsisten. Sering terjadi akibat perubahan suhu, usia, atau kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa aplikasi sensor, yaitu yang pertama sensor suhu. Sensor suhu ini digunakan dalam sistem HVAC, perangkat elektronik, sistem kontrol mesin, oven, dan pendingin. Kemudian sensor tekanan. Sensor tekanan digunakan di industri otomotif, sistem hidrolik, pompa, atau mesin pesawat terbang untuk mengukur tekanan fluida atau udara. Kemudian sensor cahaya. Sensor cahaya ini digunakan dalam kamera digital, perangkat pencahayaan otomatis, sistem keamanan, dan peralatan optik. Yang terakhir, sensor kelembapan. Sensor ini digunakan dalam sistem pengaturan kelembapan di rumah, pabrik, dan laboratorium. Juga sering digunakan dalam perangkat pengukuran cahaya. Kemudian aplikasi transducer ada 3, yaitu yang pertama loudspeaker. Loudspeaker ini mengubah sinyal listrik menjadi suara dan digunakan dalam sistem audio, TV, dan perangkat multimedia lainnya. Kemudian mikrofon. Mikrofon mengubah suara menjadi sinyal listrik yang digunakan dalam telepon, rekaman suara, dan alat komunikasi. Dan yang terakhir, thermocouple, yaitu mengubah perubahan suhu menjadi sinyal tegangan listrik dan digunakan dalam sistem kontrol suhu, alat pengukur suhu di laboratorium, dan pengujian bahan. Sekian penjelasan tentang sensor dan transducer. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.